Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Selama menonton, Jana tetap fokus mengejar cita-citanya menjadi dokter. Ia menegaskan kepada Rishi bahwa dirinya ingin belajar dan bekerja di Simbul Boni, bukan melanjutkan kuliah di Kolkata. Meski sedang demam, Jana tetap mengikuti ujian dengan penuh semangat dan berusaha memberikan hasil terbaik. Di Kolkata, Aditi akhirnya membuat keputusan mengejutkan. Setelah berbagai konflik yang telah terjadi, ia menyatakan siap kembali menikah dengan Rishi. Namun Dadabhai mengingatkan agar mereka menyelesaikan semua kesalahpahaman terlebih dahulu. Rishi sendiri meminta Niru tidak ikut campur karena tidak mengetahui seluruh kenyataan yang terjadi. Sementara itu, kondisi Jana membuat Parasa dan Saki khawatir karena demamnya belum turun. Meski begitu, Jana melarang mereka memberitahu Rishi. Kepada Saki, Jana mengakui bahwa Rishi adalah pria yang baik dan menegaskan Aditi sama sekali tidak bersalah. Ia bahkan mengungkapkan bahwa pernikahan Rishi dan Aditi akan segera berlangsung. Di sisi lain, Aditi kembali menemui Rishi dan mengaku masih mencintainya, serta mulai mempercayainya lagi. Namun ia memberikan satu syarat tegas. Rishi tidak boleh lagi pergi ke Simbul Boni. Mendengar syarat itu, Rishi menolak berjanji. Ia menegaskan bahwa jika terjadi keadaan darurat, ia tetap akan pergi membantu Jana. Jawaban Rishi membuat hubungan mereka kembali berada di ambang konflik. Jana mengaku kepada Saki bahwa Rishi sebentar lagi akan menikahi Aditi, meski Saki mengingatkan bahwa Jana adalah istri sah Rishi. Jana menegaskan pernikahan mereka terjadi karena paksaan, dan ia sendiri yang meminta Rishi menikahi Aditi. Ia juga memutuskan tidak akan kembali ke Kolkata demi kebahagiaan Rishi. Namun saat Saki pergi, Jana akhirnya mengaku dalam hati bahwa dirinya telah jatuh cinta kepada Rishi. Di sisi lain, Rishi kembali menegaskan kepada Aditi bahwa Jana tetap menjadi tanggung jawabnya. Ia berjanji akan selalu membantu Jana jika berada dalam kesulitan dan membantunya menyelesaikan ujian. Dan yakin setelah selesai ujian, Jana sendiri akan menjelaskan kepada warga desa bahwa pernikahan mereka tidak sah. Sementara itu, keluarga mulai membahas persiapan pernikahan Rishi dan Aditi. Dadabhai juga memastikan Jana tetap bisa melanjutkan kuliah di Kolkata, meski Aditi menolak jika Jana tinggal serumah dengan mereka. Sementara itu, kondisi kesehatan Jana semakin memburuk karena demam. Parasa berkali-kali ingin memberitahu Rishi, tetapi Jana melarang karena tidak ingin menambah beban dan masalah bagi Rishi. Bahkan ketika ditemukan banyak panggilan tidak terjawab dari Rishi di ponselnya, Jana tetap menolak menghubunginya. Kepada Saki, Jana akhirnya mengakui bahwa ia sengaja menjauh karena tidak ingin mengganggu kehidupan Rishi dan Aditi. Jana dengan tegas meminta Saki merahasiakan kenyataan bahwa Rishi akan menikahi Aditi. Meski diam-diam, ia mulai mencintai Rishi. Jana akhirnya mengorbankan perasaannya demi kebahagiaan pria itu. Ia menegaskan bahwa pernikahannya dengan Rishi hanyalah pernikahan paksa dan ia tidak ingin mengulang nasib tragis seperti ibunya. Jana memilih fokus mengejar cita-citanya dan membangun masa depannya sendiri. Di Kolkata, keluarga Rishi bersiap menghadiri pernikahan resmi Rishi dan Aditi. Namun Rishi tampak gelisah. Setiap kali disebut pengantin, pikirannya justru teringat pada Jana. Saat para tamu mulai membahas Jana dan status pernikahannya dengan Rishi, keluarga berusaha menegaskan bahwa pernikahan itu tidak pernah diakui. Sementara itu, kondisi kesehatan Jana tiba-tiba memburuk. Dokter menyatakan obat-obatan tidak lagi mempan dan menyarankan agar Jana segera dibawa ke rumah sakit di kota. Parasa pun memutuskan untuk segera menghubungi Rishi. Karena Rishi sebagai suami, ia harus mengetahui kondisi Jana dan membantu mengatur ambulans. Di saat yang sama, Rishi mengaku kepada seorang rekan polisi bahwa ia masih dihantui rasa bersalah karena kecelakaan yang membuat Jana gagal menemui Nutan untuk terakhir kalinya. Ia mengakui tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri jika sampai terjadi sesuatu kepada Jana. Sementara itu, Jana terus mengenang semua perhatian dan kebaikan Rishi hingga akhirnya ia tidak mampu lagi menahan air matanya. Kondisi Jana semakin memburuk, sehingga dokter meminta Parasar segera membawa Jana ke rumah sakit dan menghubungi Rishi. Namun Jana melarang mereka mengganggu Rishi. Hari itu adalah hari pernikahannya dengan Aditi. Saat Parasa dan Mangal berusaha menghubungi Rishi, panggilan mereka justru diputus oleh Aditi, yang kemudian mematikan ponsel Rishi. Di sisi lain, proses pernikahan Aditi sedang berlangsung. Keduanya resmi menandatangani surat nikah di hadapan keluarga dan para saksi.
sehingga akhirnya dinyatakan sah sebagai suami istri. Meski Rishi ikut bernyanyi dan tersenyum bersama Aditi, pikiran Rishi terus dihantui kenangan bersama Jana, sehingga membuat Dadabai merasa ada yang tidak beres. Sementara itu, Parasat datang ke rumah Rishi untuk mencari bantuan, tetapi ia terkejut saat mengetahui keluarga Rishi sedang menghadiri sebuah pernikahan. Mendengar nama Rishi disebut sebagai pengantin, Parasat dan Manghan langsung menuju lokasi untuk memastikan kebenaran. Di saat yang sama, Rishi dan Aditi saling bertukar kalung bunga sebagai simbol pernikahan mereka. Sementara keluarga merayakan kebahagiaan mereka tanpa mengetahui bahwa Jana sedang berjuang melawan kondisi kesehatannya yang semakin kritis. Kondisi Jana semakin memburuk sehingga Parasar membawanya ke Kolkata. Di sisi lain, Rishi dan Aditi sedang merayakan pernikahan mereka bersama keluarga. Saat Rishi meminta ponselnya, Aditi menolak memberikannya karena ingin Rishi fokus menikmati hari bahagia mereka. Suasana pesta mendadak berubah ketika Parasat dan Jana tiba di lokasi. Semua orang terkejut melihat kondisi Jana yang lemah. Acara pernikahan dihentikan. Parasat memarahi Rishi karena tidak mengangkat telepon. Sementara Aditi menegaskan bahwa ia kini telah sah menjadi istri Rishi. Ketegangan semakin memuncak ketika Parasat mengenali Anirudh dan mengungkit nama Nutan di hadapan semua orang. Rishi lalu mempertanyakan alasan Anirudh ingin membayar semua biaya pengobatan Jana sambil mengingatkan tentang surat peninggalan Nutan. Jana sendiri menegaskan bahwa ia tidak menginginkan status sebagai istri Rishi, dan ia mengakui Rishi dan Aditi memang ditakdirkan bersama. Namun suasana berubah drastis saat Rishi mengatakan bahwa jika bukan sebagai istri Jana, Jana berhak mendapatkan status sebagai putri. Ia langsung menantang Anirudh untuk mengakui Jana sebagai anaknya. Saat Anirudh berusaha mengelak, Parasat mengejutkan semua orang dengan mengaku mengetahui siapa ayah kandung Jana. Mendengar itu, Jana yang selama ini mencari jati dirinya langsung meminta Parasat mengungkap identitas ayah kandungnya. Suasana pesta pernikahan Rishi dan Aditi berubah menjadi penuh ketegangan ketika Rishi secara terang-terangan menuduh Anirudh sebagai ayah kandung Jana. Berbekal surat peninggalan Nutan, Rishi mendesak Anirudh untuk mengakui kebenaran. Jana kaget saat mengetahui Anirudh adalah ayah kandungnya. Archie dan Aditi serta semua orang juga terkejut mengetahui fakta itu. Namun Anirudh tetap membantah dan bersikeras bahwa Jana adalah putri Parasar dan bukan putrinya. Parasar membela nama baik Nutan dan menegaskan bahwa ia tidak pernah memiliki hubungan sebagai suami istri dengan Nutan. Jana pun mengatakan ia tidak menginginkan pengakuan ataupun status sebagai anak Anirudh. Ia hanya ingin mengetahui alasan Anirudh meninggalkannya dan juga ibunya, sehingga mereka harus menderita selama puluhan tahun. Babu dan Jana ikut mendesak Anirudh agar berkata jujur, tetapi Anirudh tetap menolak mengakui Jana sebagai putrinya. Melihat kondisi Jana yang semakin lemah, Rishi memutuskan membawanya ke rumah sakit kota. Meski Aditi memintanya tetap menghadiri acara pernikahan mereka, Rishi menjelaskan bahwa Jana adalah tanggung jawabnya. Mereka langsung membawa Jana ke rumah sakit. Babu kembali mengingatkan Anirudh tentang masa lalunya bersama Nutan. Anirudh mengakui pernah mengetahui kehamilan Nutan, tetapi ia tetap percaya pada rumor bahwa Parasat adalah ayah Jana. Meski masih menyangkal, Babu yakin suatu hari nanti Anirudh akan menerima kenyataan bahwa Jana adalah putri kandungnya. Jana menegaskan kepada Parasat, ia tidak peduli lagi dengan Anirudh karena sudah memiliki sosok ayah yang selalu sayang padanya. Dia juga memutuskan tidak akan kembali ke Kolkata dan tetap menganggap pernikahannya dengan Rishi tidak pernah terjadi. Di rumah sakit, Parasat dan Babu kembali membela Jana, sementara Anirudh tetap menolak mengakui ia sebagai ayah kandung Jana. Parasat pun bersumpah akan memperjuangkan hak Jana agar nasibnya tidak berakhir seperti Nutan. Sementara itu, di malam pertama pernikahannya dengan Aditi, Rishi terus memikirkan kondisi Jana, sehingga membuat Aditi merasa cemburu dan mulai meragukan perasaan suaminya. Aditi menilai Rishi terlalu peduli pada Jana, sedangkan Rishi tetap yakin pada Nutan bahwa Anirudh adalah ayah kandung Jana. Di rumah sakit, Anirudh menemui Jana dan memaksanya menandatangani surat yang menyatakan pernikahannya dengan Rishi terjadi karena paksaan, sehingga hubungan mereka resmi berakhir. Anirudh mengancam bahwa jika Jana menolak menandatangani surat tersebut, karir dan nama baik Rishi akan hancur. Demi menyelamatkan Rishi,
Janak akhirnya menandatangani surat itu. Sebelum Anirudh pergi, Janak menyatakan bahwa ia malu karena ibunya pernah mencintai pria yang ternyata tidak pantas mendapatkan cinta sebesar itu. Pada episod ini, konflik cinta antara Rishi, Janak dan Aditi semakin memanas. Meski telah resmi menikah dengan Aditi, Rishi terus melindungi dan membela Janak. Di sisi lain, Janak diam-diam mencintai Rishi, tetapi rela mengorbankan perasaannya demi kebahagiaan Rishi dan Aditi. Sementara itu, Aditi semakin cemburu karena menyadari perhatian Rishi selalu tertuju pada Janak. Di tengah konflik itu, terungkap bahwa Anirudh adalah ayah kandung Janak, namun ia tetap menolak mengakuinya. Demi menyelamatkan karir Rishi, Janak akhirnya kembali berkorban dengan menandatangani surat yang mengakhiri hubungan mereka.